Kelihatan nggak nih gambarnya? Kelihatan. Oke. Assalamualaikum Ahza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah ya Ahza sudah bisa bergabung. Nah sekarang Alhamdulillah nih sudah bisa direkam. Jadi teman-teman yang nggak bisa, belum bisa bergabung, insya Allah nanti bisa nonton rekamannya ya. Nanti duluin upload di YouTube dulu, soalnya gede ya kalau rekaman Zoom itu. Baru nanti di-share di grup. Nah ini di sini, ini tuh gambar apa coba? Gambar tangan ya. Gambar dua tangan yang disatukan. Nah gini ya. Gimana sih? Nah ini. Ini adalah gambar dua kepal tangan yang disatukan. Ya, cuma ini gambar gambar kartunnya. Kalau gambar aslinya kayak gini. Gambar aslinya tangan asli. Nah, kayak gini nih. Ini gambar tangan asli. Nah, ini gambar tangan yang asli. Nah, kita mau menghitung, mempelajari jumlah-jumlah hari dalam setiap bulannya. Ini hubungannya dengan soal-soal KPK ya. Oh iya, kemarin kita sebenarnya belum selesai ya belajar KPK dan FPB-nya, tapi nggak apa-apa deh. Kita ini pengetahuan kok, jadi sifatnya tidak berkaitan dengan hal yang lain. Nggak apa-apa, ini sifatnya pengetahuan ya. Jadi ini adalah gambar kepalan tangan ya. Tuh, kalau ini kelihatan ya aslinya nih, ini kepalan tangan. Jadi di tangan kita tuh kan ada yang ada bukit, ada lembah ya. Ada yang menonjol, ada yang di bawah nih. Ya, kelihatan ya. Ini ada remote control bentar. Laut hijau di sana. Bu, kalau yang tanggal bulan itu pakai tangan itu waktu kelas 3. Oh, sudah ya. Waktu kelas 3 sudah pernah belajar. Sudah. 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 Oke. Ya, alhamdulillah ya kalau masih ingat, alhamdulillah. Ini untuk kapan ya? Bu teh udah lama nggak pakai Zoom, jadi nggak tahu ini buat apa sih. Ini coba, ada nggak? Nah, Ini ini ada ya. nggak? Jadi Bu Iwin ulang lagi nih. Jadi dari ujung sebelah mana ya? Sebelah sini ya. Nih, ujung sebelah sini. Januari, ini kan jari apa nih? Jari telunjuk ya. Mulai dari jari telunjuk. Tapi jadi ke baca api. Mulai dari jari telunjuk yang menonjol. Jari telunjuk yang menonjol. Ini bulan Januari. Kalau yang menonjol jumlah harinya berapa hari? 31. 31 ya. Yang menonjol jumlah harinya 31. Nah, yang lembah, yang rendah ya, yang di bawah, yang apa ya? Kalau bahasa Sundanya legok, kalau bahasa Indonesianya apa ya? Yang di bawah lembah ya. Ini ada bukit, lembah, bukit, lembah, bukit, lembah gitu kan? Terus bukit. Nah, kalau yang bukit, yang gunung, ada gunung, lembah, gunung, lembah, gunung, lembah, gunung. Nah, gunung atau yang menonjol ini jumlahnya 31 hari. Januari, Februari. Kalau Februari adanya di jurang, katakanlah jurang lah ya, biar gampang ingatnya nih. Gunung, jurang, gunung, jurang, gunung, jurang, gunung. Nah, Februari ada di jurang. Kalau di jurang, jumlahnya 30 hari. Kecuali bulan Februari. Hanya bulan Februari saja yang jumlahnya 28 atau 29 hari. Ya. Selain bulan Februari, yang berada di jurang itu jumlahnya 30 hari. Nah, bulan Februari juga kapan 28 hari, kapan 29 hari. Bulan Februari itu selalu 28 hari, kecuali pada tahun-tahun kabisat. Tahun kabisat adalah tahun yang habis dibagi 4. Ya, contohnya tahun 4. Wah, tahun 4 Masehi itu kapan dulu sekali ya. Tahun 4, 8, terus 12, 16, sampai sekarang 2023. 2023 habis tidak dibagi 4?
Tidak ya, tidak habis. Makanya kemarin bulan Februari 2023 jumlahnya 28 hari. Nah, nanti tahun depan nih 2024 habis tidak dibagi 4? 2024 habis tidak dibagi 4? Habis. Dibagi 4 habis. 24 bagi 4 habis. Nah, nanti bulan Februari tahun 2024 itu jumlahnya 29 hari. Jadi yang lahir nanti pada bulan Februari, tanggal 29 Februari 2024, ulang tahunnya 4 tahun sekali. Gitu. Emang kita mah nggak pernah ulang tahun ya. Gitu ya. Jadi gitu ya. Yang 29 hari itu hanya terjadi 4 tahun sekali bulan Februari. Mungkin sudah masih ingat ya kalau sudah pernah belajar ya. Azza masih ingat nggak pernah belajar tentang jumlah-jumlah hari dalam satu bulan? Belum. Oh, belum. Ya. Kalau Talita masih ingat ya, waktu kelas 3 pernah belajar. Tahun kabisat apa Talita? Tahun yang habis dibagi 4. Iya, tahunnya habis dibagi 4 ya. Jadi kita hitungnya Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, ya. Agustusnya di sini. Jadi 2 kali. Jadi kalau mau pakai 1 kepala tangannya, kalau tadi pakai 2 kepala tangannya, ini pakai 1 kepala tangan. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Jadi Juli di gunung, Agustus juga di gunung. Gitu. Jadi di gunungnya 2 kali, ya. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Agustus, balik lagi ke jurang. Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ini kok Desembernya mana? Oh, ini terlalu ke atas, kurang ke bawah. Nah, ya. Jadi Desember itu sama dengan bulan Maret, ya. Ulangi lagi ya. Nih tangannya. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Juli, Agustus. Juli di gunung, Agustus juga di gunung. Juli 31 hari, Agustus juga 31 hari. Atau kalau gambar yang ini. Nah, ini pakai tangan 2. Jadi setelah Juli, Agustus. Setelah gunung-gunung lagi. Gitu. Ya, sama aja. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Karena berdempetan ini. Gunung-gunung lagi. Jadi Juli sama dengan Agustus. Jumlah harinya yaitu 31 hari. 31 hari ya. Juli sama dengan Agustus ya, kalau di gambar ini kelihatan nih. Juli sama dengan Agustus 31 hari. Ini juga sama ya, 31 hari. Juli sama dengan Agustus 31 hari. Jadi bisa pakai 1 tangan atau 2 tangan. Gimana Azza? Bingung nggak? Oke, Bu Yun mau tanya sama Azza. Azza, bulan Januari berapa hari ya jumlahnya? 31. 31. Bulan Februari tahun 2024. Dan 29 hari. Betul. Kalau bulan Februari tahun 2023? 28 hari. Betul. Kalau bulan Juli berapa hari ya jumlahnya? 31. Betul. Kalau bulan Agustus berapa hari? 31. Iya. Kalau bulan Mei? 31. Bulan Oktober? 31. Betul ya. Sudah paham ya? Kalau lihat gambar insya Allah bisa. Tapi sekarang Bu Yun mau coba tanya lagi tapi gambarnya ditutup. Jadi Ahza pakai tangan Ahza sendiri. Ya, pakai tangan Ahza sendiri. Atau pakai tangan Talita sendiri. Oke, sekarang gambarnya Bu Yun tutup. Nah,
Ya. Sekarang Bu Iwin mau tanya sama Talita. Talita, bulan Desember berapa hari ya jumlahnya? 31. 31. Ahza, bulan Agustus berapa hari ya? 31. Betul. Bulan Oktober berapa hari, Talita? 31. 31. Bulan April berapa hari, Ahza? 30. 30. Sudah bisa ya? Hmm. Alhamdulillah. Baik. Nah, di sini ada soal cerita ya. Kita langsung ke soal cerita aja juga nggak apa-apa. Nanti pelan-pelan sambil langsung belajar mencari KPK dan FPB. Coba Bu Wiwin lihat dulu ya. Kita flashback dulu ke pelajaran minggu kemarin. Nah, ini pelajaran minggu kemarin ya. Pelajaran minggu kemarin tentang sebentar. Ya. Ini pelajaran kemarin ya. Pelajaran pekan kemarin itu kita sedikit flashback dulu mencari tentang KPK dan FPB. Bagaimana cara mencari KPK secara manual, kemudian juga dengan menggunakan pohon faktor. Ya, kemarin kita sudah mulai mengenal pohon faktor. Nah, kemarin dengan menggunakan pohon faktor, kita sudah mencari KPK. Nah, sekarang bagaimana caranya mencari FPB dengan menggunakan pohon faktor? Ya. Nah, kemarin kita menggunakan pohon faktor baru mencari KPK. Masih ingat nggak kemarin caranya? Yaitu dikalikan semua angkanya, kemudian kalau ada angka yang berpangkat, kita ambil yang pangkatnya paling Besar. besar ya kalau KPK. Nah, sekarang kita akan lihat tentang FPB. Bagaimana caranya mencari FPB dengan menggunakan pohon faktor. Nah, ini mencari KPK nih. Ini sekarang mencari FPB. Nih. Menentukan FPB dari dua bilangan. Contohnya 6 dan 12. Insya Allah udah bisa ya. Ini menentukan FPB dari 3 bilangan. Contohnya FPB dari 12, 18, dan 30. Nih. Jadi kita buat dulu pohon faktornya. Nah, ini pohon faktor dari 12 nih. 12 itu adalah 2 kali berapa? 2 kali 6. 2 kali 6. 6 itu adalah 2 kali 3. 3. Ya, jadi pertama kita ambil bilangan prima yang terkecil, yaitu angka 2. Selalu mulai dari angka 2. Kecuali kalau tidak bisa dibagi 2 ya. Kita ambil bilangan prima setelah angka 2, yaitu angka 3. Nggak bisa lagi, kita bagi 5. Nggak bisa lagi, kita bagi
7, dan seterusnya ya. Nah, selama masih bisa dibagi 2, kita bagi 2 dulu nih. Terus bagi 2. Ini pohon faktor untuk angka 12. Kemudian pohon faktor untuk 18. 18 itu adalah 2 kali 9. 9. Nah, 9 nggak bisa dibagi 2, jadi kita bagi 3. 9 itu adalah 3 kali 3. 3 kali 3 ya. Kemudian 30. 30 itu adalah 2 kali 15. 15. 15 itu adalah 3 kali 5. Nah, sekarang faktorisasi primanya. Setelah membuat pohon faktor, kita buat faktorisasi primanya. Ya. Kita buat faktorisasi primanya. Jadi, faktorisasi prima dari 12 adalah ini angka yang dibulet-buletin. Yaitu 2 kali 2 kali 3. 3. 2-nya 2 kali, berarti 2 pangkat 2. Ya. Jadi faktorisasi prima dari 12 adalah 2 pangkat 2 kali 3. 3. Sebentar. Ini di sini buat petunjuknya yang mana ya? Yang kalau di PowerPoint tuh buat apa kayak laser gitu loh. Ini apa nih? Di sini nggak ada ya. Ini apa ini? Nah, kemudian faktorisasi prima dari 18 adalah 2 kali 3 kali 3, yaitu 2 kali 3 pangkat 2. Kemudian faktorisasi prima dari 30 adalah 2 kali 3 kali 5. 5 ya. Jadi FPB dari 12, 18 dan 30 adalah, nah kita kalikan angka yang tiga-tiganya ada. Di 12 ada, di 18 ada, di 30 ada. Kalau ada di 30 tapi di 12 dan di 18 tidak ada. Contohnya angka 5. Angka 5 di 30 ada kan angka 5 kan? Iya. Tapi di 12 dan 18 nggak ada. Jadi angka 5 tidak kita kalikan. Nah, itu bedanya dengan KPK. Ya, kalau pakai cara pohon faktor. Ya. Jadi 5-nya tidak kita kalikan. Tapi kalau KPK, 5-nya ikut kita kalikan. Pokoknya semua angkanya kita kalikan semua. Kalau KPK. Kalau FPB, 5-nya tidak kita kalikan. Yang kita kalikan hanya angka yang ada di 12, 18, dan 30. Angka 2 di 12 ada, di 18 ada, di 30 ada. Angka 3 di 12 ada, 18 ada, 30 ada. Jadi 2 kali 3. Nah, sekarang pangkatnya ya. Kalau tadi KPK yang diambil yang pangkatnya paling besar. Kalau FPB diambil yang pangkatnya paling Kecil. kecil. Nah, di sini di angka 12 2-nya pangkat 2. Di 18 2-nya pangkat 1, di 30 2-nya pangkat 1. Kalau tidak ditulis berarti pangkat 1 ya. Nah, berarti yang diambil yang dikalikan 2-nya yang 2 pangkat 1. Nah, 3 juga yang dikalikan adalah 3 pangkat 1. Jadi, FPB dari 12, 18, dan 30 adalah 2 kali 3. Sama dengan 6. Nah, ini contoh ya. Nah, supaya kita bisa mengecek apakah kita sudah paham atau belum, kita harus kerjakan ya. Nah, kita harus kerjakan. Nih, ada soal.
FPB dari 12 dan 24. Oke, sekarang kita kerjakannya pakai pohon faktor ya. Ini sudah direkam, jadi nanti kalau misalnya coret-coretnya Bu Wiwin hapus, sudah ada di rekaman ya. Kalau misalnya rekamannya di setel ulang. Jadi nanti di sini Bu Wiwin hapus. Kalau sebelumnya Bu Wiwin nggak hapus karena nanti dibagikannya dalam bentuk PDF bukan dalam bentuk video ya. Kalau di sini nanti Bu Wiwin coret-coretnya akan hapus karena sudah ada di rekaman. Ya. Kita akan membuat dulu, pertama kita akan buat dulu pohon faktor dari 12. 12. 12 itu bisa nggak dibagi 2? Bisa. Bisa. Berarti 2 kali berapa ya 12 itu? 6. 2 kali 6. Kalau mau ikut coret-coret di sini, kalau bisa nggak apa-apa, silakan. Ya. 6 itu 2 kali berapa? 3. 2 kali 3. Sudah ya? Sudah selesai ya? Nah, faktorisasi prima dari 12 adalah ini yang dibuletin. 2 kali 2 kali 3. Berarti yang bilangan primanya saja. 6 kan bukan bilangan prima. Jadi kita nggak buletin. Ya. Nah, jadi faktorisasi prima dari 12 adalah 2 kali 2 kali 3. Sekarang kita buat pohon faktor dari 24 di sini ya. 24 itu adalah 2 kali berapa? 12. 12. 12 adalah 2 kali 6. 2 kali 6. 6 adalah 2 kali 3. 2 kali 3. Jadi yang kita bulatin 2-nya 3 kali dan 3. Sekarang kita buat langkah yang kedua. Setelah membuat pohon faktor, kita buat faktorisasi prima. Faktorisasi prima. 12 sama dengan 2 pangkat 2 kali 3. iya, 2 pangkat 2 kali 3. 24 sama dengan 2 pangkat 3 kali 3. iya, 2 pangkat 3 kali 3. Nah, terakhir sekarang, berapakah FPB-nya? Silakan tulis di sini kalau mau ikut menulis di sini boleh. Berapa FPB-nya? 2 kali 3. 2-nya pangkat berapa? Pangkat 2. Iya. Jadi FPB-nya adalah 2 pangkat 2 kali 3. 3. Ya. Betul nggak, Azza? Betul. Betul ya. Jadi berapa FPB-nya? 2 pangkat 2 berapa? 2 pangkat 2. 2 kali 2. Betul. Sama dengan 2 kali 2, 4. 4. Berarti 4 kali 3. Sama dengan berapa? 11. 12. Bisa? Bisa. Oke. Jadi sudah tahu ya bedanya dengan KPK kemarin? Masih ingat enggak? Pekan kemarin? Kalau KPK semua angkanya dikalikan dan diambil pangkatnya yang paling Besar. besar. Kalau FPB dikalikan semua enggak angkanya? Tidak. Tidak. Diambil yang pangkatnya paling Kecil. kecil. Ya. Baik, sekarang nomor 2. Ini Bu Wiwin hapus ya, soalnya sudah terekam insya Allah ya. Oke, sekarang nomor 2, silakan. Mau dikerjakan di sini boleh, mau coret-coret di sini boleh, mau di buku atau di kertas sendiri juga boleh. Silakan untuk latihan nomor 2-nya. Dikerjakan.
Azam mau dikerjakan di sini boleh. Mau di buku boleh. Buku aja deh. Kenapa di buku aja? Ya. Ya, boleh. Makanya kita ada gitu loh. Oke, faktorisasi primanya dari 32 berapa? Faktorisasi primanya dari 32. Enggak apa-apa. Tinggal dikit. 32, 2 kali berapa? 16. Azza, 16 berapa kali berapa? 4 kali 4. Pohon faktornya, pohon faktornya. 4. Masih ingat nggak? Selama masih bisa dibagi 2, dibagi 2 dulu. Jangan yang lain. Yang pertama. Yang kedua, 4 itu bukan bilangan prima. Jadi hanya dibagi oleh bilangan prima saja. Masih bisa dibagi 2 nggak? 16. Masih. Iya, berarti 2 kali berapa? 2 kali berapa? 2 kali 2 kali 16, 2 kali berapa? 2 kali berapa sama dengan 16? Hmm? 2 kali 2 kali berapa? Ayo, fokus, fokus, fokus. 16, 2 kali berapa? Dua kali 2 kali 8. 2 kali 8. 8
Bisa dibagi 2 enggak? Makan. Dua Bisa. kali 2 kali berapa? 4. 4. 4 bisa dibagi 2 enggak? Bisa. Iya, 2 kali berapa? 2. 2. Oke. Jadi 32 faktorisasi primanya berapa? 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Berapa kali? Pangkat berapa? 5. 2 pangkat 5. Oke, Ya. sekarang coba Ahza buat di sini ya pohon faktor dari 40. Buat di sini. Ayo Ahza. Pohon faktor dari 40. Ayo tulis di sini Ahza. Pohon faktor dari 40. Ya, bisa. Biar lebih fokus nih. 40. Bisa dibagi 2 enggak? 40 bisa dibagi 2? Bisa. Bisa. Ayo silakan tulis di sini 2 kali berapa? 2 kali 2 kali, bentar. Atau sebutkan aja 2 kali berapa 40. Bentar. 2 kali. Kalau 4 2 kali berapa? 2 kali. Bentar. Kalau 4 itu 2 kali 4. 4. 4 itu 2 kali 2. 2 kali 2. Tinggal ditambahin nolnya 1. Betul nggak? Betul, betul. Iya. Kayaknya Azza kurang fokus nih kayaknya ya. Belajarnya mungkin bisa di kamar atau ruangan tertutup ya supaya bisa membantu supaya lebih fokus ya. Gitu. Oke, 22 kali berapa? 2 kali 10. 10. 10 masih bisa dibagi 2? Masih. 2 kali berapa? 5. 2 kali 5. 5 masih bisa nggak dibagi 2? Nggak habis ya. Bisa tapi nggak habis. Bagi 3 juga nggak habis. Oke, jadi udah selesai sampai sini. Jadi faktorisasi prima dari 40 adalah 2 pangkat 3. 2 pangkat 3. Kali 3 kali 5. kali 5. Jadi FPB-nya berapa ya? 5-nya dikalikan enggak? 5. 5-nya dikalikan enggak? Enggak. Enggak, betul ya. Karena di 32 tidak ada angka 5. Berarti FPB-nya berapa? FPB-nya 8. Iya, betul ya. Yaitu 2 pangkat 3 sama dengan 8. Ya. Artinya 32 habis dibagi 8, 40 juga habis dibagi 8. Itu yang dimaksud dengan FPB. Jadi 32 habis dibagi 8, 40 juga habis dibagi 8. 32 dibagi 8 berapa? 32 dibagi 8. 4. 4. 40 bagi 8? 5. Ya, betul? Ya, oke. Nah, jadi harus banyak latihan ya. Oke, sekarang coba Azza lagi ya. Azza lagi nggak apa-apa ya.
Coba ini sekarang kita hapus. Sekarang Ahza buat pohon faktor dari 27. 27. Pohon faktor dari 27. Talita buatkan pohon faktor dari 18. Silakan. Di buku nggak apa-apa, di sini juga boleh. Ahza pohon faktor dari 27 ya. Ya. 2 kali 2. Talita 18, 2 kali berapa? 2 kali 9. 9. Terus 9-nya? 3 kali 3. 3 kali 3. Berarti faktorisasi prima dari 18 sama dengan berapa? 2 kali 3 pangkat 2. Iya. Oke, Azam udah ketemu pohon faktornya dari 27? Belum. Kalau nggak bisa dibagi 2, 27 kan nggak habis ya dibagi 2. Selanjutnya dibagi 3. Ya. 27 dibagi 3. Berapa? 3 kali berapa? 3 kali 9. Betul, 3 kali 9. Kemudian 9, 3 kali berapa? 3 kali 3. 3 kali 3. Udah selesai belum? Udah. Udah ya. Jadi faktorisasi prima dari 27 berapa, Azza? 3 pangkat 3. Betul, 3 pangkat 3. Kalau begitu FPB-nya berapa, Azza? FPB-nya berapa? 2-nya dikaliin nggak? 2-nya dikali. Kenapa dikali? Enggak. Kenapa enggak? Kenapa enggak dikali? Ini apa enggak dikali? Kenapa enggak dikali? Karena di angka 27 ada angka 2-nya enggak? Enggak. Enggak ada. Di angka 27 enggak ada angka 2-nya. Jadi 2-nya tidak dikali. Jadi FPB-nya berapa? 9. Iya betul. 3 pangkat 2 sama dengan 9. Artinya 18 habis dibagi 9, 27 juga habis dibagi 9. Nah, sudah paham belum? Sawah. Oke, PR ya nomor 4 dan 5 ya. Oke? Ya. Oke. Ya. Nomor 4 dan 5 silakan. Mau di screenshot boleh, nanti di setel ulang rekamannya juga boleh ya. Nomor 4 dan 5. Oke, nah sekarang bagaimana kalau 3 bilangan? FPB dari 3 bilangan. Kalau ini kan yang 2 bilangan sudah ya tadi contohnya. Sekarang yang 3 bilangan. Sama ya, 3 bilangan dengan 2 bilangan caranya sama. Cuma pohon faktornya jadi ada 3 gitu ya. Contoh di sini 12, 16, dan 24. 12, 16, dan 24. Kita buat pohon faktornya. Dari 12, pohon faktornya berapa? Ayo. Berapa kali berapa? 2 kali 6. 2 kali 6. 2 kali 6. Terus 6 berapa kali berapa? 2 kali 3. 2 kali 3. Jadi 12 faktorisasi primanya adalah
2/2 kali 3. 2 pangkat Betul. 2, 3. Oke, sekarang 16. Pohon faktornya bagaimana? 2 kali 8. 2 kali 8. 8? 2 kali 4. Kali 2 kali 4. 2 kali 4. 4? 2 kali 2. 2 kali 2. Jadi faktorisasi prima dari 16 berapa? 2 pangkat 3. 2 pangkat 4. 2 pangkat 4. Satu lagi, faktorisasi prima dari 24. 24 itu berapa kali berapa? 2 kali 12. 2 kali 12. 12 berapa kali berapa? 2 kali 6. 2 kali 6. 6 berapa kali berapa? 2 kali 3. Udah selesai belum? Sudah. Udah, ya. Faktorisasi prima dari 24 berapa? 2 pangkat 3 kali 3. Oke, berarti FPB-nya berapa? Yang dikalikan angka berapa saja? Yang ada di ketiga-tiganya. Ada di 12, ada di 16, dan ada di 24. 2 pangkat 2. 2 pangkat 2. Oke, diambil yang pangkatnya. Yang kecil. Berarti 2 pangkat 2. 2. Jadi FPB-nya berapa? 4. 4. Ya, artinya 12 habis dibagi 4. 16 habis dibagi 4. 24 juga habis dibagi 4. 4. Ya, artinya dari FPB itu kita cari angka yang ketiga bilangan ini habis dibagi bilangan itu. Ya. Itu. Faktor dari 12, 16, dan 24, tapi yang terbesar. Ya, faktor yang terbesar yaitu 4. Nah, PR-nya tambah lagi ya, nomor 5-nya buat PR ya, yang ini. Ya, FPB dari 30, 48, dan 72. Cukup 3 PR-nya? Cukup? Atau kebanyakan? Kurang, Bu. Kurang. Tapi ya semampunya aja ya. Kalau misalnya mampunya 1 nggak apa-apa. Bilang aja, Bu, aku masih bingung, masih belum lancar. Bilang aja ya. Nanti kita belajar lagi gitu. Kalau Ahza kebanyakan nggak 3 nih PR-nya? Kayaknya enggak. Enggak kebanyakan ya. Insya Allah bisa ya 3 ya. Oke. Nah, sekarang masalah apa yang bisa diselesaikan dengan menggunakan FPB ya? Kalau sebelumnya dengan menggunakan KPK kita bisa mengurutkan bilangan pecahan atau membandingkan 2 buah pecahan dengan cara menyamakan penyebutnya. Nah, menyamakan penyebutnya dengan cara kita cari KPK-nya. KPK dari penyebutnya. Kalau kita membandingkan 2 buah pecahan, berarti KPK dari 2 buah pecahan. Kalau kita mengurutkan 3 buah pecahan, berarti kita mencari KPK dari penyebut ketiga buah pecahan itu. Kalau ada 4 pecahan, berarti kita mencari KPK dari 4 penyebut pecahan itu. Ya. Nah, kalau FPB untuk menyederhanakan pecahan, ya. Contohnya, nih, apa ini? Nah, contoh nih, sederhanakanlah pecahan dari 9/15. Jadi kita cari FPB dari 9 dan 15. Nah, FPB dari 9 dan 15 adalah 3. Jadi 9 dibagi 3, 15 juga dibagi 3. 9 dibagi 3 sama dengan 3. 15 bagi 3, 5. Jadi, bentuk paling sederhana dari 9/15 adalah 3/5. Kemudian bentuk paling sederhana ini bukan minus ya, ini sama dengan ya.
Ini sama dengan ya. Ini sama dengan ya. Ini juga sama dengan. Yang ini juga sama dengan. Nih. Sama dengan 4/9. Ini kurang garisnya ya. Nah, jadi kita cari FPB dari 12 dan 27. Nah, setelah ketemu, FPB dari 12 dan 27 adalah 3. Jadi 12 dibagi 3, 27 juga dibagi 3. Nah, itulah pecahan yang paling sederhana. Nah, ini contoh nih. Pecahan paling sederhana dari 8/12. 8 bagi berapa? 12 bagi berapa nih? Bagi 4. Bagi 4, betul ya. 8 bagi 4. 12 juga dibagi 4. 8 bagi 4 berapa? Ini sama dengan ya. Ini sama dengan 2. 12 bagi 4? 6. 3. 3. Jadi bentuk paling sederhana dari 8/12 adalah 2/3. 2/3. Iya, bisa ya? Bisa. Oke. Sekarang 21/27. 3. 21 bagi berapa nih? 3. Bagi 3. 27 dibagi 3. 3. Berapa jadinya nih? 7/9. 7/9. Ya. 14/35. Dibagi 7. Bagi 7. 7 ya. Berapa 14 bagi 7? 2/5. 35 bagi 7? 5. Jadi 2/5. Nah, kalau sudah ketemu angka yang besar, kalau ketemu angka yang besar, di sini contohnya kita kerjakan nomor 10 ya. Paling besar nomor berapa nih? Nomor 5 ya. Nomor 5. Nah, ini 45 dengan 75 kita bagi berapa nih? Bagi 5. 5. Ada yang lebih besar dari 5 kan FPB. Berarti cari angka yang faktor dari 45 dan faktor dari 75 tapi yang lebih besar, yang paling besar. Nah, 7. ini caranya seperti tadi, kita buat pohon faktor. Sebenarnya ada satu cara lagi ya. Tapi kalau di sekolah biasanya diajarkan pohon faktor ya kita belajar pohon faktor. Ada cara satu lagi sebetulnya. Ya, nanti kita belajar. Nah, sekarang pakai cara pohon faktor dulu deh satu-satu ya. Biar nempel dulu ya, jangan banyak-banyak. Nanti kalau kebanyakan malah jadi lupa semuanya. Betul nggak? Belajar kalau kebanyakan malah jadi lupa semuanya. Jadi belajarnya sedikit-sedikit aja ya. Caranya belajar tuh gitu. Sedikit-sedikit aja. Kalau kebanyakan bilang aja Bu, kebanyakan Bu gitu ya. Kalau kebanyakan bilang aja. PR juga kalau kebanyakan bilang aja ya. Bu, kalau aku segitu kebanyakan Bu PR-nya gitu. Oke, sekarang kita buat pohon faktor dari 45. Bagi berapa nih 45? Bagi 2 pasti nggak habis. Bagi 6. Nah, 6 bilangan prima bukan. 7. Nah, yang lebih kecil, Jadi setelah 2, jangan loncat dulu, tapi bagi 3 dulu. Kalau masih bisa dibagi 3, kita bagi 3 dulu. Kalau nggak bisa dibagi 2 ya. 45 kan ganjil, jadi
nggak habis bagi 2. Maka kita bagi Bagi 3 bisa nggak? 45 bagi 3 berapa? 15. Iya. Caranya 4 bagi 3 berapa? 4 bagi 3. 1. 1. Sisanya Sisa 1. Terus kita turunin angka 5, jadi 15. 15 bagi 3 berapa? 5. 5. Jadi 45 bagi 3 adalah 15. Nah, materi prasyaratnya perkalian dan pembagian harus sudah lancar. Lancar jaya. Ya, dilatih lagi perkalian dan pembagiannya. 45 itu adalah 3 kali 15. Terus 15 berapa kali berapa? 3 kali 5. 3 kali 5. Udah selesai belum? Udah. Udah ya. Jadi faktorisasi prima dari 45 adalah 3 pangkat 2 kali 5. kali 5. Oke, satu lagi berarti 75. Pohon faktornya gimana nih? 75. 3 kali 25. 3 kali 25. Terus 3 kali 5. 5 kali 5. 5 kali 5. Ya. Jadi faktorisasi prima dari 75 adalah 3 kali 5 pangkat 2. 5 pangkat 2. Oke, berarti FPB-nya berapa? 3 kali 5. Iya, 3 kali 5 itu berapa? 3 kali 5, 15. 15 ya. 3 ada, 5 ada semua. Jadi kita kalikan semua 3 kali 5. Pangkatnya diambil yang paling kecil. Oke, jadi 45 dibagi 15. 75 juga dibagi 15. Ya, Itulah pecahan yang paling sederhana. 45 bagi 15 berapa? 5 bagi 15. Tadi ini sudah ada di sini. Berapa? 45 dibagi 15. 3 3. 75 dibagi 15. bagi 15. Hmm, 5 bagi 15. 15 kali 6 berapa? 90 ya. Berarti bukan 6. 15 kali 5. 15 kali 5 berapa? 1 kali 5, 5. 5 kali 5, 25. 7, 5. Jadi 75 dibagi 15 itu adalah 5. Jadi pecahan paling sederhananya adalah 3 per 5. 5. Ya, ini tadi 75. 3 kali 25. 25, 5 kali 5. Tuh, ya. Oke, nanti ini soal yang lain silakan. Mau dikerjakan silakan. Kalau Talita Bu masih kurang boleh ya. Dikerjakan silakan ya. Oke, sampai sini sudah bisa dipahami Udah. cara menyederhanakan bilangan pecahan? Insya Allah bisa. Insya Allah bisa ya. Harus banyak latihan ya. Semampunya aja. Nah, ini tuh masih banyak tuh. Kalau mau dikerjakan silakan ya, Talita ya. Nih, kalau mau dikerjakan silakan tuh. Masih banyak angka-angkanya. Ini untuk menyederhanakan bilangan pecahan. Nah, ini kalau untuk KPK. KPK itu untuk menyamakan penyebutnya termasuk dalam penjumlahan dan pengurangan.
Untuk menjumlahkan dan mengurangi bilangan pecahan kan harus disamakan penyebutnya, betul nggak? Boleh dikali silang, boleh ya. Boleh, dikali silang boleh. Kalau tidak dikali silang, kita salah satu caranya adalah mencari KPK dari penyebutnya. Contoh, di sini 4/7 dikurangi 1/3. Tenang aja, kalau ini nggak akan tiba-tiba mati ya. Lagi pula tadi dilebihin sama Bu Yun waktunya. Jadi di setting waktunya. Contoh, 4/7 dikurangi 1/3 sama dengan, ini sama dengan ya. Jadi kita samakan penyebutnya, betul? Sebelumnya kan sudah pernah belajar ya pengurangan bilangan pecahan? Ya. Kita samakan penyebutnya. Awalnya ini penyebutnya yang 1/7, yang 1/3. Aduh, maaf ya berisiknya. San, tolong San, volumenya San dikecilin. Nah, ini 7 dengan 3. Kita samakan penyebutnya. Jadi KPK dari, kita cari KPK dari 7 dan 3. Kita cari KPK dari 7 dan 3. Nah, KPK dari 7 dan 3 berapa? 21. Nah, gitu ya. Bisa dikalikan dengan cara dikalikan. Jadi 21 kan habis dibagi 7, 21 juga habis dibagi 3. Nah, ini salah satunya ketika kita akan mengurangi bilangan pecahan. Mutiah. Adiba. Ini tanda sama dengannya jadi kurang-kurang gini ya. Harusnya ini sama dengan ya. Ini harusnya sama dengan. Yang ini juga harusnya sama dengan. Nah, jadi penyebutnya disamakan dulu. 7 kali 3 sama dengan 21 ya. Nah, terus ini kita kali silang. 4 kali 3 sama dengan 12. 7 kali 1 sama dengan 7. 12 dikurangi 7 sama dengan 5. Jadi 4/7 dikurangi 1/3 sama dengan 5/21. Ya, sudah maghrib ya? Iya. Iya, baik. Ya, untuk pertemuan hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta